Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita lanjut lagi belajar matematika wajib yang ada di kelas 11. Pada bab yang pertama, kita telah membahas tentang induksi matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program linier. Untuk mengikuti mata pelajaran program linier, prasyaratnya adalah kita harus mempelajari tentang sistem pertidaksamaan ya. Nah, sistem pertidaksamaan linier ini udah kita pelajari di kelas 10. Karena sistem pertidaksamaan linier akan saling berkaitan dengan program linier. Nah, apa itu program linier? Program linier adalah cara menyelesaikan suatu masalah menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel atau juga sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, nanti kita akan membuat model matematikanya ya, untuk mempermudah dalam pembuatan grafiknya, kemudian menentukan himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita menentukan uji titik ekstrimnya dari himpunan tersebut ya. Kemudian kita juga akan mempelajari beberapa fungsi, yaitu fungsi objektif dan fungsi kendalanya. Oke, kita review sebentar tentang sistem pertidaksamaan yang ada di kelas 10. Jadi yang pertama kita tentukan dulu ya titik-titiknya. Jadi kita buat kotak dulu biar gampang. Ada 6 petak. 1, 2, 3. Nah, ini kurang rapih. Oke. Di sini ada X sama Y. Kita misalkan nilai X-nya itu 0, Y-nya juga 0. Nah, di sini kan nilai X-nya 0 ya. Berarti kita mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, berarti X-nya kita tutup. Oke, mencari nilai Y, X-nya kita tutup. Jadi kan berapa nih? Kalau X-nya kita tutup, sisanya apa? Kan Y-nya sama dengan 6. Gampang kan? Untuk mencari nilai X, kan Y-nya nih 0 nih. Kalau Y-nya 0, berarti kita tutup nih Y-nya. Y-nya kita tutup. Sisanya apa? Kan 2X sama dengan 6. Ya kan? Kalau 2X sama dengan 6, berarti X-nya berapa? 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Oke. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang yang keduanya, kita buat juga. Nah, X sama Y. X-nya 0, Y-nya 0. Mencari Y, X-nya kita tutup. Nah, kalau kita tutup, sisanya apa? 5Y sama dengan 20. Kalau 5Y sama dengan 20, berarti Y-nya berapa? 20 dibagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4. Sebaliknya, untuk mencari nilai X, Y-nya kita tutup. 4X sama dengan 20. Berarti X-nya berapa? 20 dibagi 4. 20 bagi 4? 5. Nah, setelah ketemu titik-titiknya dari pertidaksamaan tersebut, baru kita buat grafiknya. Anggap aja lurus ya. Di sini 0,0, di sini ada Y, di sini ada di sini X, di sini Y. Di sini ada berapa nih? Sampai 6 ya. Kita buat sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertidaksamaan yang pertama, X-nya di 3, Y-nya di 6. X-nya di 3.
1, 2, 3. Kita buat titiknya dulu. Kemudian Y-nya di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita titik dulu. Nah, setelah itu tinggal kita apakan? Kita tarik garisnya. Nah, ini merupakan garis si 2x plus y. Nah, kita kasih nama dulu garisnya. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Pertidaksamaan yang kedua, di sini ada x-nya di 5. 3, 4, 5. Di sini nih. Y-nya di 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita apakan? Kita tarik garisnya. X-nya di 5, Y-nya di 4. Mohon maaf ya, ini ada suara-suara kresek-kresek. Si bottom nih lagi mengganggu di balik whiteboard ini. Nah, kita kasih nama ya. Ini garis yang kedua, yaitu 4x plus 5y. Nah, garis yang pertama, ini garis yang kedua. Selanjutnya, tinggal kita apakan? Kita buat arsirannya. Sudah pernah belajar ya di kelas 10 membuat arsirannya. Jadi kita tentukan dulu, kita uji dulu ya. Uji dulu persamaan di sini nih. Ada dua persamaan ini. Kita uji ke titik 0,0. Kita uji 0,0. Kalau kita uji ke 0,0, berarti kan di sini ada 2x plus y. Berarti kan 2 dikali 0 berapa? 0. Ditambah y kali 0, 0. Kurang dari sama dengan 6. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 6. Kalau 0 kurang dari 6, berarti benar apa salah? Berarti pernyataannya benar. Kemudian yang kedua, di sini ada, kita uji juga ya, di uji 0,0. 4x berarti kan 4 dikali 0, berarti berapa? 0 ditambah 5y, 5 kali 0, 0 kurang dari sama dengan 20. Apakah 0 tambah 0 kan 0, kurang dari 20? Benar apa salah? Betul. Nah, karena kedua persamaan tersebut pernyataannya betul, maka arah arsirannya bagaimana? Nah, perlu digarisbawahi, kalau pernyataannya benar, berarti mendekati 0. Kalau salah, menjauh. Oke? Yang benar boleh mendekat, yang salah menjauh. Jadi pertidaksamaan yang pertama, kan pernyataannya betul. Kalau betul berarti mendekati 0. Persamaan yang pertama. Mendekati 0 ya. Berarti arsirannya ke bawah. Nah, pertidaksamaan yang kedua, di sini kan apa nih? Menjauhi 0 ya? Menjauhi 0. Pernyataannya benar, berarti kalau benar, mendekati lagi. Ini garis yang kedua dibuat mendekati lagi. Nah, selanjutnya, di sini ada x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Ini kan 0 di sini ya. Garis X. X itu kan ke kanan sama ke kiri. Kalau yang lebih dari 0, berarti kan 1, 2, 3, 4. Arsirannya kemana? Ke kanan ya. Ingat, X-nya lebih dari 0. Lebih dari 0 kan 1, 2, 3, 4. Berarti arah arsirannya ke kanan.
Berikutnya yang terakhir adalah Y. Y-nya lebih dari 0. Y ini kan di sini ya, 0,0. Yang lebih dari 0 berapa? Lebih dari 0. 1, 2, 3, 4. Arah Y kan ke atas sama ke bawah. Oke, arah Y-nya ke atas sama ke bawah. Karena benar berarti ke atas. Bukan karena benar, karena lebih dari 0 berarti ke atas. Kalau kurang dari 0 berarti ke bawah. Nah, kita sudah selesai mengarsir. Selanjutnya, manakah daerah penyelesaiannya? Berarti kan daerah penyelesaiannya adalah yang terkena paling banyak arsiran. Mana yang terkena paling banyak arsiran? Berarti di tengah sini ya. Ini di sini adalah HP-nya. Nah, ini cara yang pertama kalau kita pakai daerah yang terkena arsiran. Tapi ada juga cara yang kedua, kita buat dengan cara membalik arah arsirannya. Ini kan cara yang pertama nih, arah arsirannya berarti numpuk seperti ini. Kayak, kalau menurut saya sih kurang jelas. Kita akan coba dengan cara yang kedua, dengan cara membalik arah arsiran. HP-nya di sini ya, sudah tahu nih HP-nya di sini. Kita buat cara yang keduanya. Cara yang keduanya di sini. Nah, di sini ada 3, kemudian 5, 4, dan 6. Tadi arah arsirannya yang menumpuk seperti ini. Sekarang tekan kita balik arah arsirannya. Garis yang pertama berapa tadi? Ini ya, 3 sama 6. Ini garis yang kedua. Ingat, ini cara yang kedua, kita akan membalik arah arsiran. Berarti kalau yang mendekat jadi menjauh, menjauh jadi mendekat. Jadi caranya, pernyataan yang pertama, ini garis yang pertama ya, garis yang pertama, ini garis yang kedua. Garis yang pertama, tadi kan kita udah uji nih, pernyataannya benar. Kalau benar, seharusnya kemana? Seharusnya kan mendekat ya, kita balik menjadi menjauh. Nah, ini cara membalik arah arsiran supaya gambarnya terlihat lebih cerah atau lebih kelihatan. Garis yang kedua sudah kita uji juga, pernyataannya benar. Kalau benar harusnya kemana? Harusnya kan mendekat ya, mendekati 0. Tapi karena kita balik, yang mendekat jadi menjauh. X-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kan harusnya ke kanan. Karena kita balik jadi ke kiri. Y-nya lebih dari 0. Harusnya kan ke atas ya. Kita buat jadi ke bawah. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Kalian bebas menggunakannya, mau pakai yang mana. Kalau menurut saya lebih gampang yang ini. Karena apa? Gambarnya lebih kelihatan daerah penyelesaiannya. Kalau yang di sini, ini ada arsiran, arsirannya akan semakin menumpuk. Oke? Jadi kita sepakati pakai cara yang kedua ya, supaya gambar daerah penyelesaiannya terlihat dengan cara membalik arah arsiran. Ini yang perlu kalian ingat. Yang benar mendekat, yang salah menjauh. Sudah ingat ya tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya? Kalau sudah, yang pertama kita akan coba menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua ya, nilai minimum dan juga maksimum. Minimum yang paling kecil, maksimum yang paling besar. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita tentukan titik potongnya seperti tadi ya. Kemudian menentukan himpunan penyelesaian. Nah, dari himpunan penyelesaian tersebut kita tentukan titik-titik pojoknya. Lalu kita masukkan, dari titik pojok tersebut kita masukkan fungsi objektifnya.
Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, sudah ingat ya tentang pertidaksamaan linearnya? Kalau begitu, sekarang kita masuk ke materi inti kita, program linear. Jadi di sini nanti kita akan menentukan nilai optimum ya. Optimum itu bisa maksimum atau juga minimum. Kalau maksimum yang paling besar dan minimum yang paling kecil. Untuk langkah-langkahnya sendiri sama seperti tadi ya. Kita buat dulu apanya? Daerah penyelesaiannya. Oke, kita buat dulu ya daerah penyelesaiannya. Sama seperti tadi, kita buat dulu apanya? Kotak-kotaknya. Ada X sama Y. Kalau X-nya 0, X-nya kita tutup ya. Berarti Y-nya berapa? X-nya 0, X-nya kita tutup. Berarti kan 2Y sama dengan 8. Y-nya berapa? 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? Oke. 4 ya. Kemudian, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Berarti kan Y-nya kita tutup. X-nya sama dengan 8. Yang kedua, X, Y. Kalau X-nya 0, X-nya kita tutup. Berarti kan 2Y sama dengan 12. Y-nya berapa? 12 dibagi 2. Berarti 6. Kemudian untuk nyari X-nya, Y-nya kita misalkan 0. Kita tutup nih. Berarti kan sisanya apa? 3X sama dengan 12. X-nya berapa? 12 dibagi 3. Berapa? 4. Nah, cepat kan? Setelah itu tinggal kita apakan? Kita buat daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini ada berapa aja nih? 4, 8, 6, 4. Oke. Di sini ada X sama Y. Misalnya di sini ada 4, ada 8. Di sini ada 4 juga. Ada 6. Nah, garis yang pertama ini ya. Berarti kan X-nya di 8, Y-nya di 4. X-nya 8, Y-nya 4. Kita tarik garisnya. Oke. Garis yang kedua, ini garis yang pertama. Garis yang keduanya, X-nya 4, Y-nya 6. Nah, setelah itu tinggal diapakan? Ditarik atau diarsir ya. Ini garis yang kedua. Cara arsirnya gimana tadi? Kita uji dulu ya. Nah, kita uji dulu. Untuk yang pertama, ini kan X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Berarti kan kalau kita masukkan ke uji ya 0,0. Ini X, berarti X-nya dikali 0 sama dengan 0. 2Y, 2 kali 0 kan 0. Kurang dari sama dengan 8. Nah, berarti kan 0 kurang dari sama dengan 8. Benar apa salah? Benar ya, 0 itu kurang dari 8. Oke, kalau benar, arsirannya kemana? Kan harusnya kalau benar mendekat ya. Harusnya mendekat. Nih. Harusnya mendekat. Tapi kita balik ya arah arsirannya. Yang mendekat jadi menjauh. Kita balik arah arsirannya supaya daerah penyelesaiannya terlihat. Yang kedua, di sini kan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Jadi cara cepatnya langsung saja. Otomatis nih, kalau kita uji ke 0,0, sininya pasti 0 kirinya. 0 kurang dari sama dengan 12. Ini juga sama kan ya?
otomatis yang sebelah kiri ini 0, sisanya tanda pertidaksamaan sama angkanya. Ini kan sama, pertidaksamaan sama angkanya. Ini juga sama. Berarti kan 0 kurang dari 12. Benar apa salah? Benar. Kalau benar, harusnya ke bawah. Kita balik jadi ke atas. Nah, X-nya lebih dari 0. Harusnya kan X-nya lebih dari 0 ke kanan. Kita buat jadi ke kiri. Y-nya juga sama. Harusnya ke atas. Kan benar nih. Harusnya ke atas jadi ke bawah. Y-nya lebih dari 0. Kalau lebih harusnya ke atas. Kita buat jadi ke bawah. Nah, sudah ketahuan ya? Ini HP-nya. Nah, langkah yang pertama menentukan HP. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita tentukan titik pojoknya. Di sini ada berapa titik pojok? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojoknya. Jadi titik yang pertama, nih titik yang pertama, misalnya titik A, B, C, D. Titik A-nya ini nilainya berapa? 0,0 ya. A-nya 0,0, D-nya 4,0, B-nya 0,4, yang C-nya berapa? Belum tahu. Nah, C-nya kan ini titik potong. Berarti harus kita cari caranya. Caranya gimana? Pakai eliminasi. Oke, kita tulis dulu. Di sini ada titik A, yaitu 0,0. Ada titik B, 0,4. Dan titik C-nya kita belum tahu. Dan D-nya berapa ini? 4,0. Nah, cara mencari C, kita gunakan cara eliminasi. Mana yang kita eliminasi? Ya, garis yang berpotongan. Yang berpotongannya mana? Kan yang ini ya, pertidaksamaan yang pertama sama yang kedua. Kita eliminasi. Di sini ada X plus 2Y sama dengan 8. 3X plus 2Y sama dengan 12. Nah, di sini udah ada yang sama ya. Berapa? 2Y. Berarti bisa langsung kita kurangkan. 2Y kurang 2Y kan udah habis. Ini ada 1X dikurangi 3X berapa? Kan tinggal min 2X. Sama dengan 8 kurangi 12, min 4. Berarti X-nya berapa? Min 4 dibagi min 2. Min bagi min kan berapa? Plus ya. 4 dibagi 2, yaitu 2. Setelah ketemu X-nya 2, kita tinggal cari apanya? Y-nya. Kita substitusikan X sama dengan 2 ini. Boleh persamaan yang pertama atau yang kedua. Kayaknya persamaan yang pertama lebih gampang. Jadi di sini ada, kita masukkan ke sini. X plus 2Y sama dengan 8. X-nya tadi berapa? 2. Kita masukkan nih, X-nya diganti 2. 2 plus 2Y sama dengan 8. Berarti 2Y sama dengan, kan ini 2, 2-nya pindah ke belakang ya. Jadi negatif. 8 dikurangi 2. Berarti 2Y sama dengan 6. Y-nya berapa? 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, ketemu deh. C-nya berapa itu? X, Y, berarti 2,3. Nah, setelah ketemu titik-titik pojoknya, untuk langkah yang terakhir, tinggal kita masukkan ke fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektifnya itu berapa? Kan di sini 4X plus 12Y. Kita tinggal tambahkan kotaknya saja. Fungsi objektif adalah 4X plus 12Y. Nah,
Nanti di sini adalah hasilnya. 4x. Berarti kan ini x, ini y ya. 4x berarti kan 4 dikali 0. 0. 12y. 12 dikali 0. Ya 0. Hasilnya 0. Untuk yang B, x-nya berapa nih? X-nya kan 0 ya. Berarti kan 4 dikali 0. 4 kali 0 berapa? Kan 0. 12y. 12 dikali 4. Berapa? 48. Untuk yang C-nya 4 dikali 2. 8. 12-nya dikali 3. 36. Yang D 4 kali 4. 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 48 yaitu 48. 8 tambah 36. 44. Dan 16 tambah 0 sama dengan 16. Jadi, manakah nilai maksimumnya? Maksimum adalah nilai yang terbesar. Jadi hasilnya adalah 48. Oke, jadi ingat-ingat lagi langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat dulu daerah penyelesaiannya. Setelah itu kita tentukan titik potongnya. Atau uji apa namanya? Uji pojok-pojoknya nih. Pojok-pojok daerah penyelesaiannya. Kalau yang titik potong, kita cari dengan menggunakan eliminasi. Setelah itu tinggal dimasukkan fungsi objektifnya. 4x plus 12y. Berarti kan yang 4 ini kan si 4 ini kalikan dengan semua nilai x. Kemudian 12-nya ini kan 12y. 12-nya dikalikan dengan si nilai y atau yang di belakangnya. Setelah itu dijumlahkan. Kalau sudah dijumlah, nilai maksimum adalah nilai yang terbesar. Kalau minimum nilai yang terkecil. Oke, sampai di sini dulu untuk program linear yang pertama. Kita baru menyelesaikan suatu nilai optimum ya. Nah, yang akan datang kita akan membahas tentang soal ceritanya. Lebih seru pastinya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.